Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan high end beauty retouching melalui Photoshop, di mana kita akan melakukan teknik frequency separation, yaitu kita akan menghaluskan kulit daripada subjek foto kita, di mana karakteristik daripada kulit subjek ini terlihat begitu banyak blemish seperti jerawat dan noda-noda hitam. Dan selanjutnya kita akan melakukan dodging and burning, color grading, dan memunculkan tekstur serta detail pada subjek di foto kita. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Oke, hal pertama yang perlu kita perhatikan saat melakukan retouching, kita harus perhatikan seberapa banyak blemish yang ada pada subjek di foto kita. Oke, seperti yang kita perhatikan pada kulit subjek di foto ini, terlihat lumayan banyak blemishnya atau seperti noda-noda hitam, jerawat maupun spot-spot kecil yang ada pada kulitnya ini. Oke. Nah, kalau pada kulit subjeknya noda hitamnya banyak seperti ini, saya sarankan kita melakukan teknik frequency separation terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan melakukan teknik healing untuk menghilangkan spot atau blemish yang ada pada kulit subjek di foto kita yang tidak dapat hilang setelah kita melakukan teknik frequency separation ini. Oke, kita akan melakukan teknik frequency separation terlebih dahulu. Oke, di sini kita menggunakan preset, kita akan pilih frequency separation yang 8 bit karena dari foto ini kita memiliki mode yang 8 bit. Oke. Kita pilih frequency separation yang 8 bit dan di sini kita tentukan Gaussian blur-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. Tujuannya kita akan menghilangkan detail terlebih dahulu dari pada foto ini. Oke. Ini dia, lalu klik OK. Dan bagi kalian yang belum tahu cara melakukan teknik frequency separation ini, kalian bisa lihat pada video tutorial sebelumnya, oke? Atau kalian bisa klik judul yang saya rekomendasikan pada sebelah kanan atas ini, oke? Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah frequency separation, dan selanjutnya kita akan copy layer low-nya ini, kita duplikatkan dengan menekan tombol Ctrl J pada keyboard, dan selanjutnya kita akan clipping mask layer low copy ini ke layer low ini. Caranya sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik di antara kedua layer ini. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan ubah layer low copy ini ke smart object. Oke, caranya klik kanan di sini, lalu pilih convert to smart object. Oke, ini kita tutup. Dan selanjutnya kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih blur dan pilih Gaussian blur. Oke. Nah, pada tahap ini kita akan menghilangkan seluruh detail daripada foto ini. Yang tujuannya kita akan memisahkan antara detail dan warna daripada foto ini. Oke, di sini kita akan memisahkan warnanya. Oke. Kita mulai dari 0, kita akan geser slider radiusnya ini. Oke, kita akan memberi nilai yang lumayan cukup tinggi. Oke, nah di sini nilai yang kita berikan tidak boleh terlalu tinggi seperti ini. Oke, saya sarankan kita menggunakan nilai dari 20 sampai 30 atau 40. Oke, agar warna dari kulit subjek ini tetap terlihat natural. Oke, kita akan beri nilai sekitar 30 sampai 40. Oke, seperti ini. Oke, mungkin segini 40, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan beri layer mask di layer low copy-nya ini. Oke, caranya sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik add layer mask di bawah ini. Oke, kita ini kita tutup. Dan kemudian kita menggunakan brush, oke, dan flow-nya sekitar 20%, oke. Dan kemudian kita akan brush pada area kulitnya ini.
Dan jangan lupa ubah warna foregroundnya menjadi warna putih. Ingat teknik masking, putih untuk memunculkan dan hitam untuk menyembunyikan. Dan kita bisa lihat di sini maskingnya berwarna hitam, berarti kita menggunakan warna foreground berwarna putih. Oke, kita perbesar ukuran brushnya, tekan bracket kanan, ini dia. Oke, kita perbesar sedikit fotonya dan kita akan brush pada area kulit subjeknya. Oke, di sini kita menggunakan nilai flow-nya 20% saja agar kita bisa lebih mengontrol seberapa banyak brush yang akan kita aplikasikan pada kulit subjeknya seperti ini. Oke, kita akan brush pada area kulitnya. Oke, di sini kita tidak ingin keseluruhan daripada kulit subjek ini terlihat blur, sehingga kita akan menggunakan layer masking pada layer low copy-nya ini agar kita bisa lebih selektif dalam memberi blur pada area kulitnya ini. Oke, ini dia. Kita akan brush pada area kulitnya, terutama pada area kulitnya yang terlihat begitu banyak noda hitam seperti ini. Oke, kita brush. Nah, tujuan kita menggunakan Gaussian blur dengan nilai yang cukup tinggi pada layer low copy ini agar Gaussian blur ini mampu menyamaratakan warna daripada kulit subjek di foto ini, di mana warna yang dihasilkan adalah warna yang lebih dominan daripada warna kulitnya, sehingga blemish yang ada pada kulit subjek di foto ini mampu tersamarkan oleh warna yang lebih dominan ini. Oke, kita bisa lihat blemish ataupun noda hitam yang ada pada kulit subjek di foto ini sudah mulai hilang hanya dengan memberi Gaussian blur pada layer low copy ini. Oke, hal penting yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan retouching, kita tidak boleh menghilangkan garis senyum atau smile line pada subjek di foto kita ini agar foto kita ini tetap terlihat lebih realistis. Oke. Nah, dalam melakukan teknik masking ini, kita tidak harus brush begitu banyak pada seluruh area kulitnya. Kita hanya melakukan brush yang cukup banyak pada area yang terlihat begitu banyak noda hitam ataupun blemish pada kulitnya. Oke. Itulah tujuan mengapa kita menggunakan masking ini, agar kita bisa menentukan pada area mana kita akan memberi banyak blur pada area kulitnya yang terlihat begitu banyak noda-noda hitam seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, di mana kulit subjeknya ini terlihat banyak blemish ataupun noda-noda hitam, kita harus menggunakan teknik frequency separation terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita saat melakukan teknik healing atau proses menghilangkan blemish yang tidak mampu tersamarkan walaupun kita telah menggunakan teknik frequency separation ini. Oke, itulah mengapa kita harus memulainya di awal dengan teknik frequency separation. Kita bisa lihat warna yang dihasilkan daripada Gaussian blur ini terlihat lebih natural, oke, atau warna yang dirata-ratakannya terlihat begitu blending dengan warna kulit lainnya. Oke. Kita bisa lihat noda-noda hitam daripada kulitnya ini mulai hilang. Oke. Dan yang penting juga di sini kita jangan brush pada area yang ada shadownya seperti ini. Oke, apalagi shadownya terlihat kontras seperti ini. Oke, kita jangan brush pada area itu karena itu adalah area yang menunjukkan dimensi daripada foto kita. Oke, agar hasilnya tetap terlihat realistis. Oke, ini kita brush juga
agar warna daripada kulitnya terlihat lebih rata. Oke. Kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, terlihat begitu banyak noda hitam yang telah hilang. Oke, namun masih ada sedikit dan ini masih kita bisa hilangkan nanti. Oke. Ini dia. Oke, dan di sini juga kita bisa mengatur kembali nilai dari Gaussian blur-nya ini. Oke, kita tinggal double klik pada low copy-nya ini. Oke, kita buka dulu. Kita double klik pada Gaussian blur ini yang ada pada layer low copy ini. Oke, dan kita bisa naikkan atau kurangi lagi. Oke, seperti ini. Ini dia. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Oke, jangan terlalu naik. Kita bisa lihat perbedaan warna daripada kulitnya itu saat kita memberikan nilai Gaussian blur yang tinggi. Kita bisa lihat di sini hasilnya tidak begitu bagus. Kayaknya saya sarankan kita menggunakan nilai flow-nya antara 20 sampai 30 atau 40. Oke. Oke, mungkin 41. Lalu klik OK. Karena di sini warnanya masih terlihat natural. Oke, kita brush sedikit lagi pada area kulitnya ini yang terlihat ada noda hitamnya. Oke, kita brush seperti ini. Oke, di sini teksturnya mungkin akan hilang. Namun jangan khawatir, nanti kita akan kembalikan lagi tekstur dan detail daripada subjek di foto ini. Oke, nanti kita akan memberikan action di sini. Itu kita akan memunculkan tekstur dan detailnya. Oke. Bagi kalian yang belum tahu juga cara membuat presetnya, nanti kalian bisa lihat pada video tutorial saya sebelum video ini. Cara memperbaiki warna kulit dengan preset di Photoshop. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara menambah tekstur pada kulit dan cara menambah detail pada area yang tidak fokus. Oke. Kita bisa lihat perubahan yang kita lakukan telah begitu banyak. Oke. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Dan selanjutnya kita akan buat layer baru di atas layer height-nya ini. Dimana langkah berikutnya kita akan menghilangkan blemish yang tidak dapat dihilang daripada tahap Gaussian blur yang telah kita berikan atau kita aplikasikan pada kulit subjeknya ini. Oke, kita akan berikan new layer di atas layer height-nya ini. Caranya klik icon new layer di bawah ini dan kemudian kita menggunakan healing brush tool di sini. Klik kanan dan pilih healing brush tool. Oke, settingannya di sini pastikan source-nya ini pilih sample dan kemudian align-nya ini dalam keadaan aktif dan begitu juga dengan use legacy-nya dalam keadaan aktif dan pastikan sampelnya ini pilih current and below. Nah, selanjutnya kita akan hilangkan blemish yang tidak dapat hilang ini. Oke. Contohnya kita akan menghilangkan ini. Kita akan sampling dulu tekstur kulit daripada area kulit sebelahnya. Oke. Sampling dengan cara tahan dan tekan tombol Alt. Oke. Lalu sampling seperti ini dan kemudian brush pada area kulitnya yang terlihat ada blemish atau noda-noda seperti ini. Oke. Oke, brush seperti ini. Kalian bisa sampling tekstur kulitnya beberapa kali untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oke. Oke, kita bisa lihat
noda hitamnya telah mulai hilang. Ini dia, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita peras lagi pada area yang ada noda hitamnya. Kalau noda hitamnya terlihat banyak seperti ini, kita harus melakukan teknik frekuensi separation terlebih dahulu. Oke, sehingga kita dapat lebih mudah melakukan proses menghilangkan blemish atau noda-noda hitam yang tidak dapat hilang saat kita melakukan proses frekuensi separation ini. Oke, untuk membantu kita juga dalam proses menghilangkan blemish pada kulit subjek ini, kita bisa ubah warna dari foto ini ke warna hitam putih, agar kita lebih mudah dalam proses menghilangkan blemish ataupun noda-noda hitam yang ada pada kulit subjek di foto ini. Kita bisa pilih adjustment layer black and white di sini. Kita akan kontraskan seperti ini. Dan kemudian kita berikan curve dan kita akan atur sedikit, kita kontraskan seperti ini agar kita bisa lebih melihat blemish daripada kulit subjek di foto ini. Ini kita crop dan kita beri namanya referensi. Ini sebagai referensi saja agar kita bisa lebih mudah melihat blemish yang ada pada kulit subjek di foto ini. Pilih brush kembali dan pilih layer satunya ini. Kita akan brush kembali pada area kulitnya yang terlihat ada noda hitam. Pilih healing. Ini kita pilih healing brush tool lagi dan kita brush kembali pada area yang ada noda hitamnya seperti ini. Sampling dan brush seperti ini. Ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini setelah kita menghilangkan blemish yang ada daripada kulit subjek di foto kita. Kita akan atur sedikit curve-nya. Jangan terlalu kontras seperti ini agar kita tidak kebingungan melihat mana area yang ada blemish-nya. Pilih healing lagi dan kita akan peras kembali pada area yang ada. Pilih layar satunya kembali. Ini kita ubah namanya menjadi healing. Kita perbesar sedikit untuk melihat detail dari kulitnya. Namun saya tidak sarankan kalian menggunakan ukuran foto yang sebesar ini. Ini saya gunakan biasanya hanya kalau untuk melihat area kulitnya yang terlihat tidak nampak saat terlalu kecil tampilannya. Saya besarkan seperti ini untuk melihat area spot yang terlalu kecil dan terlihat nampak dari subjek di foto ini. Saya kecilkan lagi. Agar kita tetap bisa memastikan foto kita ini tetap terlihat natural kulitnya. Dan di sini kita tetap menggunakan ukuran brush yang kecil saja. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita akan hilangkan lagi pada area yang ada blemish-nya di sini. Pilih healing lagi. Brush lagi pada area yang ada noda hitamnya seperti ini. Pastikan sampling pada area kulit sekitar
yang akan kita brush agar hasilnya tetap terlihat realistis. Oke. Begitu juga pada kulit badan di subjek foto ini, kita akan hilangkan area yang ada blemishnya seperti ini atau noda-noda hitamnya. Oke, kita hilangkan. Oke, kita jangan menggunakan ukuran yang terlalu besar. Kita menggunakan ukuran yang sedang saja. Oke. Agar warnanya tetap terlihat natural saat kita melakukan perubahan pada kulit subjeknya. Oke. Oke, kita perkecil fotonya. Oke. Ini layar referensinya, ini kita matikan visibility-nya dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Ini hasil yang kita lakukan pada frekuensi separation ini. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Seluruh noda-noda yang ada pada kulit subjek foto ini telah hilang, dan selanjutnya kita akan melakukan teknik dodge and burn. Oke, dalam melakukan teknik dodge and burn, kita akan menggunakan action dodge and burn di sini. Oke. Untuk melihat langkah melakukan dodge and burn ini, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Oke. Klik pada dodge and burn-nya ini. Oke, dan kita bisa lihat di sini. Oke, ini kita hilangkan dulu. Ada dodge and burn. Oke. Double klik pada layar dodge and burn-nya ini dan akan muncul curve seperti ini. Dan ini adalah dodge ini berfungsi untuk menambah area terang daripada foto kita, dan burn ini untuk menambah area gelap daripada foto kita. Oke. Nah, sebelumnya kita akan ubah kembali warna dari foto kita ini menjadi warna hitam putih. Oke, kita tinggal ambil layar dari referensi ini, kita akan pindahkan ke atas ini. Lalu kita aktifkan dan warnanya kembali berubah menjadi warna hitam putih. Oke. Ini dia. Kita atur kembali. Kita atur kembali kontrasannya. Oke, agar kita bisa lebih mudah melihat mana area yang lebih terang dan mana area yang lebih gelap. Nah, di sini tujuan kita akan lebih menegaskan dimensi daripada foto kita agar foto kita itu tetap terlihat lebih realistis. Oke. Kita bisa lihat di sini areanya terlalu gelap, sedangkan di sini areanya masih terlalu terang. Oke, di sini terlalu gelap dan di sini masih terlalu terang. Kita akan memberi keseimbangan dimensi daripada foto ini. Oke. Oke, yang pertama kita akan berikan dodge atau area yang lebih terang daripada foto kita ini. Oke, nah di sini kita menggunakan brush dan flow-nya ini kita menggunakan nilainya yang kecil saja. Kita menggunakan nilai flow 1 atau 2% saja. Oke. Di sini saya menggunakan 1. Oke, dan kemudian kita akan brush pada area kulitnya seperti ini. Oke, ukuran fotonya jangan terlalu besar seperti ini. Oke, ukurannya segini saja, dan kita akan brush pada area yang terlihat warna highlightnya tidak terlalu blending atau tidak terlihat rata daripada kulitnya. Oke, kita akan brush seperti ini. Oke, kita perbesar lagi ukuran brushnya. Ya. Dan jangan lupa ubah warna foreground-nya menjadi warna putih, karena kita bisa lihat di sini warna foreground-nya berwarna hitam. Oke. Di sini kita akan memunculkan highlight. Oke, pada area yang kurang rata highlightnya. Oke. Kita akan tegaskan lagi. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Kita akan brush lagi. Di sini kita menggunakan ukuran brush yang kecil saja. Oke, kita di sini seperti mengarsir pada area yang terlihat tidak rata, area yang terlalu terangnya.
Oke, tujuan kita di sini kita akan membuat area antara highlight dan shadow terlihat degradasinya terlihat halus atau terlihat soft. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita peras sedikit lagi. Oke, kita tambah burn juga, kita akan tambah gelap sedikit. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menyamakan gelap terang dari pipi kirinya dan pipi kanannya ini. Oke, kita samakan. Oke, di sini kita akan tambah terangnya sedikit lagi agar terlihat sama dengan pipi sebelah kanan di subjek foto ini. Oke, begitu juga kita akan tambah burn di sini. Oke, di sini kita bisa lihat terlihat lebih gelap dan kita akan tambah sedikit burn pada area pipi kanannya seperti ini. Oke, kita tambah. Oke, agar lebih memudahkan kita juga kita bisa rotate foto kita ini. Oke, sambil menahan tombol R pada keyboard lalu kita putar seperti ini. Oke, agar kita bisa lebih mudah melakukan proses dodge and burn pada foto kita. Oke, ini dia. Oke, kita akan samakan juga area badan dari subjek ini. Kita bisa lihat di sini area yang terlalu gelap dan di sini terlalu terang. Oke, kita akan terangkan pada area ini sedikit. Kita akan beri dodge seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan perbaiki sedikit lagi pada area ini. Oke, kita akan beri burn sedikit lagi di sini. Oke, tekan escape untuk kembali ke tampilan semula. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini setelah kita melakukan dodge and burn pada foto kita. Oke, kita akan sempurnakan sedikit lagi pada area ini. Oke, kita akan beri burn sedikit lagi di area sini. Oke, ini memang waktunya cukup lama. Untuk itu kita harus sabar dalam melakukan teknik dari retouching di kulit subjek pada foto kita. Oke, namun hasil yang kita peroleh nantinya juga terlihat bagus. Oke. Oke, ini dia. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil sedikit. Dan selanjutnya kita akan melakukan teknik color grading. Oke, kita tutup ini dan kita akan melakukan color grading. Oke, kita akan berikan selective color dan kita akan sesuaikan warnanya. Oke. Oke, pada rednya ini kita kurangi dulu sedikit cyannya. Oke. Magentanya kita naikkan sedikit.
yellow-nya kita kurangi, dan lightness-nya ini kita kurangi sedikit. Oke, kemudian kita masuk pada tab neutralnya di sini. Oke, sayangnya kita kurangi sedikit, magentanya kita naikkan, yellow-nya kita kurangi, dan black-nya kita kurangi sekitar -3. Oke, kita masuk pada tab yellow-nya, kita sesuaikan sedikit. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, nah selanjutnya kita akan berikan layer color balance. Oke, kita akan seimbangkan kembali warnanya di sini. Oke, ya. Perubahannya tidak usah terlalu ekstrim. Kita menggeser slidersnya sedikit saja. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan berikan layer curve sedikit. Oke, kita akan naikkan midtone-nya seperti ini. Sedikit saja. Oke, ini dia. Oke, kita grup ketiga layer ini. Oke, tekan tombol Ctrl G pada keyboard. Oke, ini dia, kita beri nama color grading. CG kita buat. Dan selanjutnya kita masuk pada teknik menambah tekstur dari kulit subjek ini. Oke, kita akan tambah teksturnya pada kulit subjek ini. Kita bisa lihat teksturnya terlalu halus. Oke, kita tambah teksturnya di sini. Nah, di sini kita menggunakan action. Nah, untuk menambah tekstur ini kalian bisa melihat cara membuat presetnya pada video tutorial saya sebelumnya. Oke, sebelum video ini kalian bisa lihat tutorialnya. Oke, kita bisa pilih di sini. Kita memilih skin texture. Oke, ini dia. Dan selanjutnya kita pilih brush, dan warna foregroundnya adalah berwarna putih karena di sini warna hitam. Dan kita akan brush pada area kulit subjeknya. Oke, kita perbesar dulu brushnya. Dan di sini kita menggunakan flow-nya sekitar 12%. Oke, ini dia. Dan kemudian kita akan brush pada area kulitnya seperti ini. Kita akan tambah teksturnya seperti ini. Oke, kita menggunakan nilai flow yang 12%. Tujuannya agar kita bisa lebih mengontrol seberapa banyak detail yang akan kita berikan pada kulitnya. Oke, ini dia. Oke, dalam memberikan tekstur pada kulit ini, kita tidak brush pada area bibir subjek ini, namun kita hanya brush pada area kulitnya saja, tidak pada bibir dari subjeknya. Oke, tidak pada kulit bibirnya, kita hanya brush pada area kulit mukanya saja. Oke, ya. Dan kita juga tidak brush pada area ini, karena ini adalah area yang tidak fokus. Oke, tidak seharusnya banyak tekstur di sana karena ada shadow yang menyembunyikan teksturnya. Oke, kita akan membuat foto ini tetap terlihat natural tekstur kulitnya. Oke, begitu juga pada area ini kita tidak usah terlalu memaksakan memberi tekstur di sana karena di situ terlalu gelap. Oke, nilai shadownya terlalu tinggi. Oke, kita berikan pada area yang terlihat warna kulitnya normal saja. Oke, seperti pada area ini. Di sini saya kurangi
terlihat tidak natural hasilnya. Oke, kita akan atur sedikit dodge and burn-nya di sini. Oke, kita masuk pada burn-nya. Kita kurangi sedikit nilainya di sini. Oke. Agar terlihat lebih degradasi antara highlight dan shadow-nya. Oke, seperti ini. Oke, ini kita tutup dan kita kembali pada skin teksturnya. Oke, warna foreground-nya warna putih. Dan kita peras pada area kulit subjeknya seperti ini. Oke, kita naikkan 12%. Kita peras seperti ini. Oke, pada area matanya ini juga kita peras. Oke, kita tambahkan di sini karena area shadow. Oke, agar terlihat lebih realistis karena ini seharusnya memang area yang terlihat blur. Oke. Dan begitu juga pada area badannya kita akan tambah pada area yang terlihat fokus saja. Oke, kita tambah teksturnya seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu. Kita akan beras seperti ini pada area yang terlihat detail. Oke, kita pertegas lagi teksturnya. Oke, di area sini. Oke, ini dia. Kita tidak berikan pada area highlightnya karena ini area yang seharusnya tidak fokus. Dan di sini kita berikan juga teksturnya. Oke, pada lehernya kita akan berikan sedikit di sini, namun tidak begitu ekstrim. Karena ini adalah sebetulnya area yang tidak terlalu fokus. Oke, di sini kita berikan tekstur sedikit. Kita bisa lihat ini sebelum kita memberikan tekstur dan ini setelah kita memberikan tekstur. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita merasa teksturnya ini kurang besar ukurannya, kita tinggal transform skin teksturnya ini, free transform, tekan tombol Ctrl T pada keyboard. Oke, kita perkecil dulu fotonya. Oke, kita akan besarin teksturnya seperti ini. Oke, kita perbesar segini lalu tekan enter dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, ini dia, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil. Lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita kurangi nilai opacity-nya sedikit agar terlihat lebih natural lagi. Oke. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan berikan detail pada area bulu matanya ini. Oke, dimana seharusnya di sini area yang detail. Oke. Begitu juga pada area bibirnya ini kita akan berikan detail. Oke, kita akan menggunakan preset detail tekstur di sini, klik dan kita akan berikan detailnya. Oke, kita tutup dan kemudian pilih brush, warna foreground-nya berwarna putih. Oke, kita perbesar dan kita akan berikan detail pada area ini. Oke. Nilai flow-nya 12%. Oke, kita brush pada area ini. Oke, ini seharusnya lebih detail. Oke. Begitu juga pada area mata sebelahnya. Oke. Untuk membuat preset ini kalian bisa lihat video saya sebelum ini juga. Oke, di sini semua sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat preset untuk menambah detail pada kulit di subjek foto kita. Oke, mungkin kita akan berikan detail di alisnya ini sedikit. Oke. Karena kita lihat area alisnya ini terlihat agak soft. Oke, kita akan detailkan sedikit. Oke, ini dia. Itu juga pada area bibirnya. Oke,
kita akan berikan detail pada area bibirnya, terutama pada area pinggir bibirnya ini. Oke, namun kita tidak memberikan pada keseluruhan area bibirnya. Kita berikan pada sebagian saja. Oke, seperti ini. Agar hasilnya terlihat natural. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini dia. Kita akan lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan berikan extra highlight sedikit pada subjek di foto kita ini. Oke, kita berikan adjustment layer curve di sini, dan kemudian kita naikkan lagi nilai midtone-nya di sini. Oke, segini cukup. Oke, lalu selanjutnya kita tekan tombol Ctrl I pada keyboard untuk invert dan pilih brush, warna foregroundnya berwarna putih. Oke, kita perbesar ukuran dari brushnya ini. Oke, kita perkecil sekitar 7%. Dan saya akan berikan highlight pada area ini sedikit. Oke, ini dia. Itu juga pada area ini. Oke, di sini juga. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya saya akan atur warna daripada alisnya ini sedikit. Oke, kita masuk kembali pada color grading. Di sini kita akan perjelas warnanya di sini. Oke, kita menggunakan adjustment layer solid color di sini. Klik OK. Dan selanjutnya kita ubah blending mode-nya dari normal ke soft light. Oke, kita ubah lagi. Lalu pilih warna ini. Oke, kita pilih warna alisnya di sini. Warna kelopak matanya. Ini dia. Oke. Lalu kemudian kita tekan tombol Ctrl I pada keyboard untuk inverse dan menggunakan brush. Warna foregroundnya berwarna putih. Kemudian kita perkecil. Dan kita akan beri nilai flow-nya 12%. Oke. Selanjutnya kita akan brush sedikit di sini. Kita akan pertegas sedikit warna dari pada area di atas kelopak matanya ini. Oke. Ini dia. Oke, kita kurangi sedikit. Itu juga pada area mata sebelahnya ini. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Itu juga pada area pipinya di sini kita tambah sedikit. Oke. Sedikit saja. Oke, opacity-nya saya kurangi sedikit agar terlihat lebih natural. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan tambah juga detail pada area rambutnya ini. Oke, kita pilih detail di sini. Kita akan tambah sedikit detail pada rambutnya karena kita lihat terlihat agak soft. Kita akan tambah pada area rambutnya ini karena ini sebetulnya area yang terlihat detail. Oke, kita tambah detail sedikit pada area rambutnya ini seperti ini. Oke, naikkan sedikit nilai flow-nya dan brush seperti ini. Oke, jangan gunakan nilai flow yang terlalu tinggi agar kita lebih mudah mengontrol seberapa banyak brush yang akan kita aplikasikan pada foto kita. Oke. Oke, kita perkecil dan kita akan grup keseluruhan layernya ini, layer adjustmentnya ini ke dalam satu grup. Oke, kita pilih semuanya lalu tekan tombol Ctrl G dan kita akan lihat hasil dari awalnya bagaimana.
kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan lihat apa saja yang telah kita lakukan di sini. Oke, ini dia. Langkah pertama kita kita tutup dulu. Dimana langkah pertama kita melakukan frequency separation. Oke, dimana di dalamnya kita menambah Gaussian blur di sini. Oke, dimana kita clipping mask pada layer low-nya ini, dan kemudian kita memberikan healing di sini, menghilangkan blemish. Oke, ini kita tutup, dan selanjutnya kita melakukan dodge and burn. Ini dia hasilnya. Oke, dan kemudian kita melakukan color grading. Oke, ini hasilnya. Dan kemudian skin texture, kita memberikan tekstur pada kulitnya. Oke, di sini kurang tampak jelas, kita harus perbesar. Ini dia skin texture, dan kemudian kita memberikan detail, dan selanjutnya kita memberikan extra highlight. Oke, ini saya ubah namanya extra highlight. Oke, saya ubah EH saja. Ini dia. Dan kita akan lihat sekali lagi hasil dari keseluruhan warnanya atau perubahan yang telah kita lakukan. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya tetap terlihat natural, warna kulit subjeknya tetap terlihat natural, dan perubahan yang kita lakukan memberikan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting cara melakukan high end beauty retouching melalui Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan untuk video-video terbaru dari tool setting, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.